Sugeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para kakang engkang sami katresnan. Pada pertemuan kali ini, kita akan menuturkan satu dari banyak versi yang berseliweran dalam sejarah tutur perihal Sang Raja Pajang pertama, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Joko Tingkir atau yang bernama alias Mas Karebet merupakan putra dari Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging II atau putra angkat dari Nyi Ageng Tingkir. Setelah melakukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, Joko Tingkir berhasil mengabdi ke Kasultanan Demak dan menjadi kepercayaan dari Sultan Trenggono. Karena pengabdiannya pada Kasultanan Demak, Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi menantu Sultan Trenggono, juga sekaligus diangkat menjadi Adipati Pajang. Dikisahkan Adipati Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh yang berkuasa di wilayah Pengging memiliki 3 orang putra, Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Aminu. Setelah kepergian Ki Ageng Sepuh, Pengging kemudian dipimpin oleh Kebo Kenongo yang kemudian bergelar Ki Ageng Pengging II. 2 tahun sudah Kebo Kenongo atau yang lebih dikenal Ki Ageng Pengging II tidak menghadap kepada Raden Patah di Kasultanan Demak Bintoro. Mendengar berita itu, Raden Patah memerintahkan Ki Gede Wonopolo untuk mencari tahu ke Pengging apakah benar kalau Kebo Kenongo berniat membangkang dari Demak Bintoro. Setibanya di Pengging, Ki Gede Wonopolo tidak hanya ditemui Ki Kebo Kenongo, namun ditemui pula oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerak. Selagi mereka membicarakan Kebo Kenongo yang sudah 2 tahun tidak menghadap kepada Raden Patah, lahirlah jabang bayi dari rahim Nyi Ageng Pengging yang bernama Mas Karebet. Karena terbukti Kebo Kenongo membangkang dari Kesultanan Demak, Raden Patah kemudian memerintahkan kepada Sunan Kudus untuk memberikan hukuman mati kepada Kebo Kenongo. Singkat kata, Kebo Kenongo mendapatkan hukuman mati dari Sunan Kudus. 40 hari sepeninggal dari Kebo Kenongo, Nyi Ageng Pengging kemudian meninggal dunia pula. Sepeninggal Nyi Ageng Pengging, Mas Karebet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Karena tinggal di desa Tingkir, Mas Karebet kemudian dikenal dengan nama Joko Tingkir. Di saat berusia dewasa, Joko Tingkir ingin meninggalkan desa Tingkir untuk menggali baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Nyai Ageng Tingkir merestui, karenanya sudah mendapatkan restu dari Nyai Ageng Tingkir, Joko Tingkir pergi ke arah timur, yakni ke arah desa Selo. Di desa Selo, Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Suatu hari, Joko Tingkir meninggalkan desa Selo, pergi ke puncak Gunung Telomoyo yang berada di sebelah barat Laut Ngandong. Sewaktu tinggal sebulan di rumah Ki Ajar Adiroso, Joko Tingkir bermimpi kejatuhan rembulan. Mimpi itu diceritakan kepada Ki Ageng Selo. Maka berkatalah Ki Ageng Selo, "Kelak, kau akan mendapatkan pangkat dan derajat yang tinggi." Sepeninggal Raden Patah, Pangeran Sabranglor dinobatkan sebagai Sultan kedua di Kasultanan Demak. Sepeninggal Sultan Sabranglor, yang kala itu bertempur melawan pasukan Portugis di Malaka, Sultan Trenggono naik tahta sebagai raja ketiga di Kasultanan Demak dengan didampingi oleh Pati Wonosalam. Oleh Ki Ageng Selo,
Joko Tingkir yang telah disarankan mengabdi kepada Kasultanan Demak Bintoro diminta dahulu ke desa Tingkir untuk memohon restu kepada Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir akan berikan restu asalkan Joko Tingkir bersedia menggarap tanaman pati gogo terlebih dahulu. Ketika menggarap pati gogo di sawah, Joko Tingkir bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo yang kala itu baru pulang dari pemantingan. Kepada Joko Tingkir, Kanjeng Sunan Kalijogo juga menyarankan agar ia juga mengabdikan diri ke Kasultanan Demak Bintoro. Pertemuan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo diceritakan Joko Tingkir kepada Nyai Ageng Tingkir. Mendengar penuturan putranya itu, Nyai Ageng Tingkir memberi restu dan menyarankan agar meminta bantuan kepada Ki Ganjur, yaitu adik kandung Ki Ageng Tingkir, untuk menghadap ke Kasultanan Demak Bintoro. Dengan tekad yang bulat, Joko Tingkir kemudian pergi ke Kasultanan Demak. Singkat cerita, Joko Tingkir yang disertai Ki Ganjur itu telah menghadap ke Sultan Trenggono untuk menyampaikan hasrat pengabdiannya pada Kasultanan Demak Bintoro. Sultan Trenggono menerima pengabdian Joko Tingkir yang kala itu dapat melompati kolam dengan membelakanginya. Oleh Sultan Trenggono, Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi Lurah Wirotamto. Suatu hari, Kasultanan Demak Tengah menerima pendaftaran prajurit atau tamtomo. Di antara calon tamtomo itu muncullah seorang lelaki jumawa dari Tlatah Dadung yang pernah tinggal di desa Pingit. Seorang calon tamtomo yang selalu menyombongkan diri dan selalu mengatakan bahwa dia tidak mempan dengan segala jenis senjata itu bernama Ki Dadung Awu. Karena kejubawaan Ki Dadung Awu itu, Joko Tingkir ingin menjajal kesaktiannya. Dengan sekali tusukan sandak kinang atau tusuk konde dari Joko Tingkir, Ki Dadung Awu pun tewas dengan dada menyemburkan darah segar melumuri bumi Demak. Peristiwa tewasnya Dadung Awu di tangan Joko Tingkir itu membuat murka dari Sultan Trenggono. Karenanya, Joko Tingkir diusir dari Kasultanan Demak. Dengan langkah kontai, Joko Tingkir meninggalkan Demak. Ia berjalan melewati Gunung Kendeng, berjalan ke arah selatan di wilayah Jati Tengah. Di Jati Tengah, Joko Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Putuh. Oleh Ki Ageng Putuh, Joko Tingkir kemudian dibawa pulang ke Gunung Keluh. Selama beberapa hari Joko Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Putuh. Oleh Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang, Joko Tingkir disarankan untuk berziarah di makam ayahnya, yaitu Ki Ageng Pengging II. Dari makam ayahnya, Joko Tingkir mendapatkan petunjuk agar berjalan ke arah tenggara, yakni ke desa Getas Aji. Di desa itu, Joko Tingkir akan mendapatkan petunjuk dari Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebu Kanigoro. Oleh Ki Banyu Biru, Joko Tingkir kemudian dipersaudarakan dengan Mas Konca, putra dari Raden Jombalika, salah satu keturunan dari Brawijaya. Pada waktu yang tepat, Joko Tingkir yang diramalkan bakal menjadi raja dipajang oleh Ki Buyut Banyu Biru diminta kembali ke Kasultanan Demak. Dalam kepergiannya, Joko Tingkir disertai oleh Mas Monca dan kedua putra Ki Buyut Panjasto, yakni Joko Wilo dan Muragil. Kadikdayaan Joko Tingkir yang begitu melegenda di tanah Jawa tidak bisa dipisahkan dari pusaka berupa ikat pinggang atau timang Kiai Bajul Giling yang diberikan gurunya Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebu Kanigoro. Menurut cerita, timang Kiai Bajul Giling tersebut dibuat oleh Ki Buyut Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari gumpalan mapala dari gunung berapi dan kulit buaya.
Dengan kesaktiannya, biji baja bune itu Ki Buyut Banyu Biru dibuat menjadi sebuah pusaka berdasarkan babat Jawi dan babat Pengging. Kekuatan gaib yang dimiliki Timeng Bajul Giling itu adalah barang siapa yang memakai ikat pinggang Timeng Bajul Giling ini, maka dia akan kebal dari segala senjata tajam dan ditakuti oleh semua binatang buas. Sesudah mendapatkan restu dari Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir bersama Mas Monca Jokowilo dan Muragil menyusuri sungai Dengkek dengan ketek. Dari Bengawan Picis, ketek itu terus melaju menuju Kedung Semini. Di Kedung Semini itu, Joko Tingkir dihadang oleh pasukan buaya yang dipimpin oleh Bau Rekso dan patinya yang bernama Jarmapang. Pertarungan Joko Tingkir dan ketiga kawannya melawan pasukan buaya itu tidak dapat dihindari lagi. Berkat kesaktiannya, Joko Tingkir beserta ketiga kawannya dapat menaklukkan pasukan buaya. Bau Rekso dan sisa dari prajurit yang kalah perang itu kemudian menjadi abdi dan mengantarkan Joko Tingkir dan ketiga kawannya tersebut. Dari tepian Kedung Semini, rombongan Joko Tingkir berjalan ke arah Desa Butuh. Dari Desa Butuh, mereka menuju ke Dusun Bulu. Dari Dusun Bulu, Joko Tingkir, Mas Monca, Jokowilo, dan Muragil berjalan ke arah barat laut ke arah Majenang. Dari Majenang, mereka bergerak kembali ke arah Grobogan. Sesuai petunjuk gurunya di dalam hutan, Joko Tingkir mencari kebundan. Sesudah menemukan, Joko Tingkir kemudian memasukkan tanah berisi jambi-jambi yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu Biru ke dalam kerbau tersebut. Seketika, kerbau itu menjadi gila dan bergerak ke Pasanggrahan Prawoto dan mengamuk bagai banteng keketang. Pasanggrahan Prawoto seketika menjadi porak-poranda. Orang-orang yang berada di sekitarnya berlari tunggang langgang. Untuk mencari selamat, para prajurit pun sakti mandraguna itu turun untuk menghadapi amukan dari kerbau itu. Banyak orang yang sudah menjadi korban dan terluka. Menyaksikan segelebat adanya Joko Tingkir, Sultan Trenggono meminta bantuannya untuk meredam amukan dari kerbau tersebut. Bila Joko Tingkir dapat menaklukkan kerbau Danu, Sultan Trenggono akan mengampuni kesalahannya yang terdahulu. Tanpa berpikir panjang, Joko Tingkir segera mengambil tindakan dengan membunuh kerbau Danu tersebut. Hanya dengan satu pukulan, berkat jasanya itu, Joko Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai kepala Wiro Tanto. Kelak, Joko Tingkir akan dinikahkan oleh Sultan Trenggono dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempoko. Selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempoko, Joko Tingkir juga diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi adipati di Pajang. Lambat laut, Kadipaten Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging atau sebelah barat daya dari Desa Butuh dapat menguasai dari beberapa wilayah, antara lain Kedung Begilen dan Banyumas. Sepeninggal dari Sultan Trenggono pada tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto naik tahta. Namun, tak lama kemudian, Sunan Prawoto tewas dibunuh oleh Aryo Penangsang melalui utusannya pada tahun 1549. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Aryo Penangsang dengan memindahkan pusat pemerintahnya ke Jipang. Aryo Penangsang juga membunuh Sunan Prawoto bukan dengan tanpa alasan. Sebelumnya, Sunan Prawoto juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedolapan.
Karena Pajang mulai menunjukkan posisinya, Aryo Penangsang kemudian juga mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir di Pajang. Namun, utusan itu gagal karena Joko Tingkir terlalu sakti dan mempunyai ageman Ki Bajul Kilen. Setelah mengalahkan utusan dari Aryo Penangsang, Joko Tingkir malah menjamu utusan itu dengan baik. Joko Tingkir memberikan hadiah untuk memancing amarah serta mempermalukan Aryo Penangsang. Joko Tingkir yang segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena sama-sama dari anggota keluarga Demak dan juga Aryo Penangsang merupakan murid dari Sunan Kudus. Joko Tingkir kemudian mengadakan sebuah sayembara, barang siapa yang dapat membunuh Aryo Penangsang, maka dia akan mendapatkan tanah Pati dan alas Mentawai atau Mataram sebagai hadiahnya. Sayembara itu pun diikuti oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Begitu juga Ki Juru Mertani sebagai adateki dan juga Danang Sutawijoyo, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang juga putra angkat dari Joko Tingkir. Pertempuran yang sengit pun terjadi di tepi sungai Bengawan Sore, hingga akhirnya Aryo Penangsang harus menghembuskan nafas terakhirnya di penghujung pertempuran. Oleh Joko Tingkir, kemudian diberikan tanah Pedikan Mataram kepada keluarga Ki Ageng Pemanahan dan tanah Pati kepada Ki Penjawi. Joko Tingkir kemudian naik tahta di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Saat naik tahta, Joko Tingkir hanya mencangkul wilayah yang Jawa Tengah saja. Karena sepeninggal Sultan Trenggono terjadi perseteruan politik, sudah banyak dari bawahan-bawahan kekuasaan Demak melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam Perkesatuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiriyukromo Bupati Surabaya. Pada tahun 1568, Sunan Merapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Sultan Pajang dengan aliansi dari Brangwetan. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiriyukromo diambil menantu oleh Joko Tingkir, dan itu Joko Tingkir juga menghasil menundukkan negeri kuat lainnya yaitu Madura setelah penguasa pulau yang bernama Raden Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arusbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan pada tahun 1568, Sunan Merapen baru berjumpa pertama kalinya dengan Ki Ageng Pemanahan, dan pertemuan kedua kalinya beliau meramalkan bahwa Pajang kelak akan ditaklukkan oleh keturunan Ki Ageng Pemanahan. Mendengar ramalan tersebut, Joko Tingkir tidak lagi merasa cemas akan kelangsungan kerajaan karena dia sudah menyerahkan semuanya kepada kehendak takdir. Beberapa tahun kemudian, Sutawijaya yang telah bermukim di tanah Pendikan Mataram mulai membangkang terhadap Pajang. Pada tahun 1582, seorang ponakan dari Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam Kaputren menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu dari Joko Tingkir. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut dalam membantu memuluskan perbuatan putranya tersebut. Ibu Raden Pabelan merupakan adik dari Sutawijaya, kemudian meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya kemudian mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu memberikan alasan bagi Pajang untuk menyerang Mataram. Perang dari kedua pihak pun hampir saja meletus. Pasukan Pajang yang bermarkas di Prambanan dengan jumlah yang lebih banyak, namun dalam sekejap menderita kekalahan yang sangat telak.
Konon, Danang Sutawijaya mendapatkan bantuan dari Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dengan sekonyong-konyong, Gunung Merapi meletus dengan ganasnya. Muntahan lahar dan hujan batu serta badai panas pun menerjang. Akibatnya, banyak dari laskar Pajang yang kalah itu terkena letusan gunung tersebut. Selanjutnya, diceritakan dalam serat Babat Tanah Jawi, Sultan Hadiwijaya juga terseret dalam kekacauan tersebut. Bersama prajurit-prajurit yang masih tersisa, akhirnya Sultan Hadiwijaya pun bergerak mundur. Dalam perjalanan kembali ke Pajang, Sultan Hadiwijaya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sultan Tembayak. Namun, sesampainya di sana, pintu makam tidak dapat dibuka. Raja Pajang yang terkenal sakti ini pun bahkan tidak mampu untuk membukanya. Sehingga kala itu, ia hanya duduk berdoa saja di luar sambil membuka ikat pinggang Kiai Bajul miliknya. Seluruh kunci makam tersebut memberikan suatu penjelasan yang kurang bagus tentang kejadian tersebut. Juru kunci tersebut, Wahyu Keprabon, telah hilang dalam diri sang sultan. Esok harinya perjalanan pulang pun dilanjutkan. Namun rupanya ikat pinggang Kiai Bajul Wileng tersebut tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayak. Beberapa abdi dalam yang menolong raja saat jatuh segera mengetahui bahwa Sultan Hadiwijaya tidak lagi mengandalkan tunggangannya, yang tiba-tiba kala itu menjadi galak. Hilangnya ikat pinggang Kiai Bajul Wileng juga terdengar oleh Telik Sandi Mataram. Konon, sesampainya di Pajang, datang makhluk halus Ki Jurtaman yang menyerang dengan memukul dada Sultan Hadiwijaya. Karena tidak lagi memakai ikat pinggang Kiai Bajul Wileng, pukulan dari makhluk tersebut membuat sakit sang raja ini bertambah parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sultan Hadiwijaya berwasiat agar supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya. Perseteruan Pajang dan Mataram adalah garis takdir yang harus dilalui. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Sultan Hadiwijaya akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 dan dimakamkan di Desa Buto. Banyak kisah tentang hilangnya Kiai Bajul Wileng yang selalu menyertai Joko Tingkir tersebut. Ada sebagian kisah menceritakan ikat pinggang yang tinggal di depan pintu itu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam Sultan Tembayak. Namun, ada pula yang menceritakan hilangnya ikat pinggang itu hilang secara gaib, dan hilangnya ikat pinggang itu juga diketahui dan disadari oleh sang sultan. Demikian sekelumit uraian tentang Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet, atau yang lebih kita kenal sebagai Joko Tingkir. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah bumi Nusantara. Apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah maupun perbedaan versi, jangan ragu-ragu beritahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, share video ini sehingga dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.